Kami ajak Anda melihat langsung kondisi di sejumlah lokasi wisata saat momen libur tahun baru. Ada Fada Indi di Ancol, ada Tiara Harahap di Bali, dan Andri Prasetyo di Yogyakarta. Kita ke Ancol terlebih dahulu, ada Fada Indi di sana. Indi, Ancol ada pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 14 kalau tidak salah. Masih cukup ramai kah sampai dengan libur akhir pekan dan juga tahun baru ini? Ya, selamat siang Imran dan juga pemirsa. Memang betul ya, ini hampir sekitar kurang lebihnya 2 jam lagi menuju penutupan dari Taman Impian Jaya Ancol, karena memang pada libur Natal dan juga Tahun Baru, maksud kami tepat ya, dari tanggal 31 kemarin hingga besok tanggal 2 Januari 2022 ini Ancol buka mendapatkan penyesuaian jam buka, yakni dari pukul 6 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat untuk kawasan pantai. Kemudian untuk unit-unit rekreasi ini dimulai dari pukul 9 pagi hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Untuk kondisinya pada siang hari ini kami pantau, ini tepatnya di Dunia Fantasi Ancol, sebenarnya cukup ramai ini Imran dan juga pemirsa. Banyak tadi para wisatawan yang sudah hadir, sudah datang juga, namun secara keseluruhan di Taman Impian Jaya Ancol ini pengunjungnya hingga tadi pukul 11 waktu Indonesia Barat ini sudah mencapai 7.800 orang pengunjung yang tentunya tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Ada sejumlah syarat ini yang harus dipatuhi oleh para pengunjung yang ingin melakukan wisata di Taman Impian Jaya Ancol. Yang pertama diantaranya ini adalah para pengunjung terlebih dahulu harus membeli tiket. Maksimal ini H-1 karena pada 3 hari ini dari tanggal 31 Desember kemarin hingga tanggal 2 Januari esok Ancol tidak menjual tiket pada hari H. Jadi harus dibeli di laman online ancol.com. Kemudian juga harus mengunduh aplikasi Peduli Lindungi, karena sebelum masuk ke kawasan Ancol ini para pengunjung harus terlebih dahulu melakukan check-in melalui aplikasi Peduli Lindungi dan juga membuktikan sudah melakukan vaksinasi begitu. Dan tentunya menerapkan protokol kesehatan yang ketat seperti menggunakan masker sesuai dengan arahan dari pemerintah dan disarankan membawa masker cadangan serta menjaga jarak satu dengan lainnya untuk bisa meminimalisir penyebaran COVID-19. Tadi juga ada kunjungan ini Imran dan juga pemirsa dari Menparekraf Sandiaga Uno yang juga turut mengapresiasi ini karena di Ancol sudah menerapkan protokol kesehatan. Sementara itu Imran dari Ancol, kembali ke Anda di studio. Baik, ini meskipun ada pembatasan tapi masih cukup ramai Ancol hari ini. Nah, kita ke Andri Prasetyo selanjutnya di Yogyakarta. Andri, bagaimana kondisi liburan tahun baru di sana? Kalau tadi kita lihat berita sebelumnya, Malioboro ini cukup ramai oleh pengunjung. Ya, Imran, Tajudin dan pemirsa, memang benar sekali kawasan Malioboro di Yogyakarta ini masih menjadi lokasi ataupun tujuan favorit para wisatawan untuk menikmati libur akhir tahun ataupun libur tahun baru 2022 ini. Seperti terlihat pada siang hari ini, memang ini masih cukup ramai. Kawasan Malioboro ini didatangi oleh para wisatawan dari berbagai kota di Indonesia. Dan kebanyakan memang ini wisatawan yang datang adalah keluarga dan juga kaum milenial ataupun anak muda begitu. Dan kepadatan ini sendiri sudah terlihat sejak sebelum masuk kawasan Malioboro ataupun tepatnya berada di sekitaran jembatan Keleringan ini, arus kendaraan dari situ memang sudah mulai tersendat untuk memasuki kawasan Malioboro sendiri. Dan pada malam hari tadi ataupun pada malam pergantian tahun memang kawasan Malioboro ini dipadati oleh ribuan warga yang ingin menikmati malam pergantian tahun sekaligus libur akhir tahun di Yogyakarta. Dan siang hari ini memang para wisatawan ini masih terus berdatangan. Mereka menikmati ataupun menyusuri sepanjang jalan Malioboro ini untuk selain menikmati libur akhir tahun juga untuk berwisata kuliner. Karena memang di sepanjang Malioboro ini banyak sekali pedagang kuliner yang menjajakan aneka makanan. Dan mereka sudah membuka sejak pagi hari tadi. Dan selain itu memang para pedagang kaki lima yang berjualan di sini memang juga sudah mulai membuka lapak dagangannya. Ini mengingat karena wisata ataupun kawasan di sini memang sudah buka sejak pagi ataupun sudah didatangi oleh ribuan wisatawan sejak pagi hari. Demikian informasi terbaru, Imran.
Baik, terima kasih Andre Prasetyo dari Yogyakarta. Tadi juga ada Fahada Indi dari Ancol. Kita sudah lihat bagaimana liburan di Ancol dan juga di Jogja begitu. Lalu bagaimana di Bali, nanti kita akan bergabung dengan Tiara Harap untuk mengetahui kondisi di sana. Tapi usai jeda, tetaplah bersama kami di Kabar Siang. Masih di Kabar Siang pemirsa, kami langsung ajak Anda untuk melihat bagaimana situasi atau kondisi liburan tahun baru di Bali. Ada Tiara Harap di sana. Tiara, tadi kita lihat di Ancol ada pembatasan, di Malioboro cukup ramai. Nah, kalau di Bali seperti apa, Tiara? Iya Imran, jadi di hari pertama tahun 2022 ini tentunya banyak digunakan oleh wisatawan untuk berlibur ya di Bali. Tidak hanya melulu mengenai pantai sebenarnya kalau kita berbicara mengenai Bali, tetapi juga di salah satu wisata budaya, tempat di mana kami mengabarkan saat ini, yakni di Garuda Wisnu Kencana Bali, untuk menikmati patung dan juga melihat secara langsung patung tertinggi keempat yang tingginya ini kurang lebih 120 meter. Nah, kalau kami mendapatkan info ataupun juga data yang kami himpun dari pengelola, sebenarnya di libur tahun baru ini sudah cukup ramai. Terdapat peningkatan sebanyak 100% dibanding sebelumnya ya. Kalau sebelumnya ini ada 1.000 pengunjung kurang lebih perharinya, ini bertambah 1.000 lagi menjadi 2.000, meskipun total kapasitas secara keseluruhannya ini mencapai 10.000 pengunjung seharusnya yang bisa berada di dalam GWK ini. Nah, kalau dari pengunjung memang tadi sudah sempat ramai dari awal beroperasi pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Begitu dari data juga ini menunjukkan bahwa pengunjung yang mayoritas datang ke GWK ini justru pengunjung lokal dari kebanyakan dari Jawa seperti Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah. Tapi ada juga nih yang ternyata datang dari ibu kota. Kita langsung sapa, ada satu keluarga yang berlibur di sini. Selamat siang Pak, Bu. Selamat siang Mbak. Oke, ini lagi berlibur di GWK satu keluarga ya? Betul Nah, sekali. ini kenapa sih milih GWK Pak? Pertama, taman budaya yang luar biasa. Saya bangga sebagai orang Indonesia di mana Indonesia memiliki patung demikian besar dan terbesar pertama di dunia, meskipun 4 tertinggi di dunia, dan benar-benar adalah hasil dari karya anak bangsa, yaitu Bapak Nyoman Nuarta. Ini kan masih ada, kita dalam situasi pandemi begitu ya Pak ya. Nah, ini apa sih yang kemudian ini membuat Bapak sekeluarga yakin untuk oke, kita berani nih berlibur di tahun ini, di tahun baru 2022 begitu? Oke, baik. Pesan saya, kembalilah ke Bali. Amazing, luar biasa, sangat luar biasa. Begitu banyak tempat-tempat wisata yang bisa kita datangi, dan terutama bicara prokesnya pun sangat ketat. Artinya ketat, kita memang sangat terjaga. Harus pakai masker, harus vaksin, harus ada rapid test, harus cuci tangan, semuanya dikerjakan dengan baik oleh pengelola GWK. Dan pastinya dengan adanya patung terbaru, ini pertama kalinya saya pun masuk ke patung yang terbaru, yang sebelumnya kira-kira 2 tahun yang lalu belum ada. Demikian Mbak. Tapi sempat ada kekhawatiran nggak sih Bapak dan sekeluarga ini untuk berlibur di tengah pandemi begitu? Apalagi sekarang ada varian virus Omikron. Ya, sempat ada, namun karena kami sekeluarga sudah vaksin kedua juga, kemudian selama ini juga kami juga sudah melaksanakan aktivitas yang lainnya, yang kami percaya akan aman dengan kondisi yang ada. Pak, ini kan sempat ada aturan ya kemarin ya kalau tidak boleh ada libur panjang begitu ya, tanggal 25, kemudian juga tanggal 1-nya seperti di tahun baru sebelum-sebelumnya begitu. Nah, ini bisa menyamakan waktunya dengan keluarga, ini memang berlibur atau seperti apa Pak? Ya, serunya adalah karena persiapannya sudah 2 bulan yang lalu, kemudian bergeser lagi, ada perubahan. Ternyata di titik terakhir 2 hari sebelum kita jalan, itu seluruh keluarga sudah menyatakan, aku siapa. Ya sudah, kita bisa berangkat bersama-sama dengan full tim ke Bali. Pak Joko dan juga keluarga ini, sekali lagi saya minta yang terakhir kalinya ini kita menyebut dan mengucapkan selamat tahun baru 2022 ke pemirsa TV One dong Pak, boleh bareng-bareng ya? Boleh. Dari GWK Bali, selamat tahun baru 2022. Oke, mantap. Terima kasih Pak Joko dan juga keluarga. Itu tadi ya salah satu pengunjung, Imran dan juga pemirsa, keseruan untuk berlibur di Bali. Meskipun kita juga tidak boleh lupa untuk protokol kesehatan yang kemudian harus diterapkan meskipun kita berlibur di tengah pandemi. Seperti untuk di GWK tadi memang sejak masuk saja ini sudah harus seperti mencuci tangan, kemudian juga diperiksa suhu tubuh dan juga memastikan bahwa sudah vaksin sebanyak 2 kali begitu sebelum naik shuttle bus hingga sampai ke lokasi wisata GWK. Sementara demikian Imran, kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Tiara Harahap langsung dari Bali mengenai liburan tahun baru 2022.